Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menahem Ali Official, dan juga Geraha Mu'alaf TV ya. Pada setiap malam Jumat seperti biasa kita selalu mengadakan kajian istimewa ya. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas soal keturunan dari Nabi Ismail. Dan kenapa kita bahas ini? Karena dulu kita sudah membahas mulai istri Nabi Ismail, dan sekarang giliran kita akan membahas soal putra keturunan dari Nabi Ismail, karena ini menyangkut yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau masih keturunan dari Nabi Ismail. Nah, apa benar sih? Kadang-kadang orang kan masih mempertanyakan ini, terutama dari kelompok sebelah, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ada ikatan atau keturunan, bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Nabi Ismail dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan ya. Menurut Ustadz Ali gimana nih? Silakan. Ya, baik Pak Edi. Apa yang tadi menjadi kegelisahan Pak Edi itu paling tidak mewakili banyak orang. Jadi sebenarnya ini bukan masalah informasi yang apa istilahnya itu bisa divalidasi dari satu dokumen, tapi harus bisa divalidasi dari berbagai banyak dokumen. Dan tentu saja untuk membahas mengenai persoalan yang kita bicarakan, itu kita harus bongkar-bongkar data yang melintas batas bahasa, melintas batas tradisi, bahkan melintas batas agama juga ya. Nah, kita sudah banyak bicara panjang lebar mengenai sosok wanita, manusia perempuan yang menjadi pendamping Ismail pada beberapa waktu yang lalu kita bahas. Nah, sekarang kita lebih konsentrasi pada pembahasan keturunan Ismail. Dan kalau kita bicara mengenai keturunan Ismail, itu menjadi sesuatu yang kontroversi. Kenapa seperti itu? Kenapa disebut kontroversi? Karena ini bukan hanya dalam satu perspektif, bukan hanya perspektif Islam, tapi juga pada konteks perspektif non-Muslim. Nah, kalau bicara mengenai perspektif non-Muslim, tentu saja ada yang sama dengan tradisi Islam, ada juga yang berbeda dengan tradisi Islam. Nah, ini harus dipahami, baik kita yang Muslim maupun yang non-Muslim harus tahu di mana ada meeting point, ada titik temunya, dan di mana ada perbedaan atau titik tengkarnya. Ya. Jadi sesuatu itu tidak mungkin mulus saja, tidak. Apalagi beda agama. Ya, tentu saja pasti ada keunikan masing-masing. Beda dokumen. Nah, yang patut kita cermati, kalau berbicara mengenai keturunan Ismail itu memang dibicarakan dalam kitab tradisi Kristen maupun tradisi Yahudi. Mungkin Pak Edi bisa cek yang versi bahasa Indonesia dulu. Di kitab Kejadian pasal berapa ya? Pasal 17 ya, ayat 20. Bisa dicek Pak Edi. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Oke, itu kalau kita lihat dari bahasa Indonesia. Tapi minimal siapapun yang membaca teks itu dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, pasti punya kesimpulan yang sama, siapapun yang baca. Baik itu Muslim maupun non-Muslim, kalau baca ayat itu, versi terjemahan Indonesia, pasti punya kesimpulan yang sama. Kesimpulan itu ada 2 poin. Ya. Pertama, ada informasi mengenai keturunan Ismail yang muncul di masa depan. Dan yang kedua, keturunan Ismail ini menjadi sebuah tanda dengan istilah tertentu. Nah, istilah tertentu ini
tentu saja dalam konteks kajian filologi, kalau kita tidak menggunakan kajian filologi, amat sulit untuk memahaminya. Kenapa? Karena setiap kata itu pasti ada maksud. Setiap kata yang muncul itu pasti ada historisitasnya. Kalau kita bicara lebih teliti lagi, kalau pada poin pertama, baik yang muslim maupun non-muslim, ayat itu memberikan informasi bahwa keturunan Ismail itu akan muncul di masa depan. Ya. Oke, artinya ada generasi yang akan muncul di masa depan. Menjadi suatu bangsa yang besar. Bukan sekedar bangsa, tapi menjadi bangsa yang besar. Apa makna besar di sini? Nah, tentu menjadi pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan yang patut kita teliti. Apa maksudnya itu? Kedua, bahwa keturunan Ismail ini tentu dilukiskan, dinarasikan dengan istilah-istilah kunci. Ya, oke. Saya tidak akan membahas secara rinci semua, tapi saya berikan semacam gambaran sepintas. Kalau kita mengkaji dari sisi kajian filologi, satu kata itu muncul pada sebuah teks, itu pasti ada sejarahnya. Karena setiap kata itu, kalau dalam bahasa yang resmi, saya sebut dengan istilah each word has its own history. Setiap kata itu punya sejarahnya masing-masing. Oke, supaya ini terlalu akademik ya. Jadi awam supaya paham gimana? Bahkan kalau kita lihat bentuk-bentuk huruf per huruf pun itu ada maksudnya ya. Ada kalau maksud, kita lihat tanda-tanda itu ya, per huruf dan per kata. Saya ambil contoh sederhana. Kenapa dalam bahasa kita itu muncul istilah bakso? Bakso, makanan. Ya, tentu saja itu makanan, kuliner, ya kan, bakso. Tapi kalau saya sebut bakso, yang ada dalam pikiran kita, apa itu? Pentol. Ya, semacam ada kuahnya, dan itu bisa dibuat dari daging apa, ya, bisa daging ayam, bisa daging sapi gitu. Tapi bentuknya bisa macam-macam, bisa bulat, bisa kotak, dan sebagainya. Itu kalau disebut bakso. Tapi Pak Edi tahu tidak, asal-usulnya itu dari bahasa apa istilah bakso? Nggak tahu saya. Ternyata itu dari bahasa Mandarin. Dari Cina. Iya, karena istilah bak. Bak itu arti harfiahnya babi. Oh, bak itu babi. Babi. Jadi bak itu babi. Bak. Termasuk istilah bakpao. Oh. Jadi bahannya itu pasti daging babi. Kalau di Cina. Kalau di bahasa aslinya. Oh, bahasa aslinya. Karena asal-usulnya dari bahasa Mandarin. Oh. Jadi istilah bakso, bakpao, bakwan, itu semua bahannya ada unsur daging babinya. Tapi ketika sudah mengalami proses peralihan tradisi lain, ya melalui proses pembahasaan yang lain, budaya juga dalam budaya yang beda, maka istilah bakso, bakpao, bakwan itu tidak harus daging babi, bisa daging sapi, bisa daging ayam dan lain sebagainya. Tapi tetap konteksnya itu adalah kuliner. Ya, itu artinya setiap kata itu pasti ada asal-usulnya. Setiap kata itu pasti ada maksudnya. Ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke kajian kita. Di Sefer Bereshit pasal 17 ayat 20 atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, itu berita informasi mengenai keturunan Ismail yang akan muncul menjadi sebuah bangsa yang besar, dan itu diwakili ada semacam 12 putra ini menjadi raja. Istilah raja itu bahasa kita. Tapi bagaimana istilah yang dipakai dalam bahasa aslinya? Ternyata disebut dengan istilah Snem Ashar Neshim. Snem Ashar kalau bahasa Ibraninya. Sementara dalam bahasa Arabnya Isnai Ashar. Arti harfiahnya sama dengan 12. Neshim kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, menurut versi Yahudi sendiri, itu menarik. Maka dari situ saya mau bicara. Ternyata kalau kita lihat di dalam teks ini, Snem Ashar Neshim itu diterjemahkan menggunakan istilah yang khas. Kalau saya baca ya di sini ya. Wa fi Ismail qad sami'tuka. Dan
tentang Ismail, sungguh aku telah mendengarkan permintaanmu. Haha ana mubarikum fi, aku akan memberkati dia. Wa ukthiruhu jiddan jiddah, dan aku akan memperbanyak keturunannya dan melipat gandakan keturunannya. Isna asyara syarifan yalid, 12 syarif yang akan lahir. Jadi ada 12 syarif. Putra ya. Di sini pakai istilah syarif. Syarifan yalid. Waj'alu minhu ummatan kabira. Dan aku akan menjadikan dari dia itu menjadi ummah kabira. Ummah yang banyak. Kabira itu banyak. Atau azimah itu juga banyak atau besar. Sekali lagi di sini menggunakan istilah syarifan, lebih tepatnya isna asyara syarifan. Jadi istilah syarif itu menjadi kata kunci untuk menyebut keturunan Ismail. Kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah keturunan Ishak itu juga disebut syarif? Ya. Jawabannya tidak. Oh, hanya keturunan Ismail. Hanya saja. keturunan Ismail saja. Atau karena pakai bahasa Arab itu ya? Kalau di Ibrani apa muncul kata itu ya? Ya, dalam bahasa Ibrani istilah neshim itu memang lebih tepat secara literal ya, diterjemahkan pemimpin. Lebih tepat diterjemahkan seorang leader. Lebih tepat ya. Dan tentu saja seorang leader itu kan bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Ya. Dari situlah muncul istilah syarif atau syarifan. Dan memang istilah syarifan secara literal, secara bahasa itu yang dimuliakan. Berarti ini kan menunjuk pada sebuah level tinggi. Ya. Nah, itulah sebabnya istilah ini hanya disematkan kepada keturunan Ismail dan tidak disematkan kepada Bani Israel, dan juga tidak disematkan, tidak dirujukkan pada bangsa-bangsa lain. Jadi istilah syarifan atau syarif itu hanya khusus untuk keturunan Ismail. Ada satu pertanyaan mendasar bagi saya pribadi. Ini kan sebetulnya karya yang paling tua yang sampai kepada kita dalam versi Taurat bahasa Arab. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, Alkitab, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ada nggak versi bahasa Arabnya? Terjemahannya maksudnya? Ya, terjemahannya, versi bahasa Arab. Banyak kan? Banyak. Ada versi Katolik, ada versi Protestan, ada versi Ortodok, ya kan? Dan itu semua bahasa Arab. Ya. Dan itu kalau kita akses bisa yang bentuk fisik, ada juga dalam bentuk PDF, internet, kita bisa akses itu. Tetapi ada juga yang bahasa Arab, versi bahasa Arab, Taurat versi bahasa Arab dari kalangan Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi pakai bahasa Arab. Punya terjemahan sendiri. Taurat terjemahan versi bahasa Arab khas Yahudi yang tidak bisa disamakan dengan versi Kristiani. Dan itu menggunakan istilah syarif dalam bahasa Arab. Dalam versi bahasa Arab. Artinya kaum Yahudi itu menggunakan istilah syarif itu memang sudah tahu ini istilah untuk siapa dan hanya disematkan kepada bangsa apa. Gitu. Ternyata kepada Bani keturunan Ismail. Hanya Bani Ismail, bukan kepada yang lain. Keturunan Yakub Israel pun tidak disebut syarif-syarif. Ya? Jadi kalau kita baca ini kan Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Sa'ad Yagaon. Ini sudah menjadi rujukan utama dari kalangan Yahudi sendiri. Ini kan versi Arabnya. At-Taurah At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Haqam. Haqam itu berarti jabatan tertinggi dalam tradisi Yahudi. Namanya Sa'adiyah Ron bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini aja lambangnya lambang menorah, ya kan? Lambang menorah. Dan ini bukan terbitan Muslim, Pak Edi. Ini terbitan dari kalangan Yahudi sendiri. Makanya disebut ini, ya kan? At-Taurah Al-Khamsah Al-Ahmas.
Jadi ini versi Yahudi yang terbit tahun 2015, baru saja terbitkan. Dan ini menjadi sebuah buku standar untuk mempelajari tradisi Yahudi yang di kalangan Yahudi musta'ribah. Jadi orang Yahudi yang bertradisi Arab, orang Yahudi yang bertradisi kultur Arab, yang berbicara menulis bahasa Arab. Ya, akhirnya diterbitkan ini Taurat Taurat ini. versi bahasa Arab ini. Sekali lagi, istilah kunci di sini merujuk pada istilah syarifan. Pertanyaannya sekarang, berarti semua keturunan Ismail muncul pada generasi per generasi itu pasti menyandang gelar itu. Nah, memang kalau kita baca di sini tidak ada informasi detail, ya, tidak ada informasi detail apakah saat dia gaun itu mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Iya, ada itu? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin tradisi Yahudi kan nggak mengenal nabi selain dari kalangan mereka ya? Ya, kita harus bisa bedakan Pak Edi antara doktrin dengan fakta historis. Ya, sejarah. Antara perspektif teologis dengan perspektif historis. Kalau perspektif teologis, iman, mengakui orang itu sebagai nabi atau bukan, itu kan soal iman. Ya. Mau percaya silakan, tidak percaya silakan, itu pilihan masing-masing iman. Jangankan Yahudi, orang Kristen aja nggak ngakui. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara iman, ya kita tidak mungkin mengkaji dalam bahasa riset. Karena bahasa iman itu ya taken for granted, terbatas ya. Atau ya pakemnya gitu. Ya istilahnya tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya. Kalau mereka tidak percaya Nabi Muhammad, ya titik, udah nggak percaya gitu aja. Makanya kalau mau bicara di ruang publik, itu kan harus ada data-data yang kuat. Nah, kalau hanya sumbernya itu sepihak, maka tidak mungkin bisa memberikan jawaban yang valid, yang terverifikasi. Itulah saya sebut, kalau sudah bicara iman, ya sudah masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah bicara validitas data, sejarah, maka historis, harus ada perspektif historis yang bisa divalidasi data-data itu. Nah, data silang berarti ya? Iya, terus melintas batas. Nah, kalau pertanyaannya apakah saat dia gaun, terbaik saat dia gaun, mengakui bahwa Muhammad itu sebagai nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, keturunan dari Ismail. Ya. Kalau saya ngomong Muhammad saja, nanti banyak yang protes, Pak. Iya, ya kan? Kurang hormat. Ini kurang hormat. Gak bener nih orang, gitu kan? Tapi saya mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Apakah saat dia gaun mengakui? Jawabannya tidak.